Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, 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 menggerakkan, bergerak, bergerak, menggerakkan. 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 Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Faizin dari SDN 5 Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rifki Hairul Istiadi. Saya dari SD Negeri 1 Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Murjani. Saya dari SDN 1 Bahamang Tengah, Kecamatan Bahamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Murjani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu Bapak Izin? Alhamdulillah, Pak. Sehat walafiat. Alhamdulillah, itu yang ingin saya ketahui ya. Jadi di sini Bapak izin, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk sesi supervisi kali ini. Seperti yang kita ketahui, Bapak akan menjadi coach ya dalam sesi coaching ini. Nanti kompetensi coach ini apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coach ini? Apakah ada area tertentu nanti seperti research atau mendengarkan aktif atau mengajak atau mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Bapak tingkatkan. Bagaimana Bapak Iji? Terima kasih Pak Murjani. Di sesi coaching ini nanti saya akan lebih fokus kepada kemampuan untuk membantu coachee menemukan solusi sendiri, Pak. Saya merasa sering terlalu cepat memberikan solusi, jadi solusi tidak ditemukan dari coachingnya, tapi sering saya ini memberikan solusi sehingga coaching kurang terlibat aktif dalam proses pemecahan masalahnya sendiri, Bapak. Nanti yang saya akan fokuskan. Ya. Baik, itu adalah tujuan yang bagus ya Bapak Izin ya. Terus bagaimana kompetensi mana yang secara spesifiknya ingin Bapak observasi selama sesi nanti? Apakah Bapak ingin saya memperhatikan bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan tentang probing ya, atau merangkum ya kembali apa yang telah disampaikan oleh coach nanti. Nggih, Pak Murjani. Saya ingin lebih memperhatikan. Saya ingin Bapak nanti lebih memperhatikan saya, terutama di bagian merumuskan rencana aksinya, Bapak. Membantu Koci untuk merumuskan rencana aksi dari Koci itu sendiri. Saya ingin memastikan bahwa Koci benar-benar memiliki kepemilikan atas solusi yang ditemukan. Jadi Koci menemukan solusinya sendiri, begitu, Bapak. Fokus di area itu. Oke, saya akan memperhatikan ini semua ya. Indikator yang tercapai dari tujuan pengembangan ya Bapak ya. Yang Bapak inginkan adalah apa? Jadi seperti itu. Dengan kata lain, bagaimana Bapak tahu bahwa Bapak sudah berhasil meningkatkan kemampuan membantu coaching menemukan solusi sendiri. Bagaimana seperti itu, Bapak? Bisa dijelaskan? Bapak. Saya menganggap
saya berhasil ketika Koji dapat merumuskan rencana aksi sendiri yang jelas. Jadi rencana aksi itu ditemukan oleh Koji sendiri dan kemudian selain jelas juga spesifik serta merasa yakin untuk melaksanakannya. Selain itu saya juga ingin Koji itu merasa bahwa dia telah menemukan solusinya sendiri. Gitu Bapak. Ya, ya, ya. Baik, itu adalah indikator yang jelas ya Bapak ya. Jadi kita akan fokus kepada kemampuan Bapak nanti dalam membantu coachingnya ya, merumuskan rencana aksinya seperti apa. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau sampaikan sebelum kita mulai sesi coaching? Ya Mbak, saya rasa sudah cukup Bapak ya, tidak ada lagi. Saya siap untuk belajar dan berkembang dan akan segera mulai sesi coachingnya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih kembali. Saya tunggu ya buktinya nanti. Oke, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Bapak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Faizin. Ya, Pak Rifki, terima kasih sekali lagi Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sejenak sebelum sesi coachingnya ini dimulai. Bapak, Langsung terima ke kasih juga. pertanyaan aja ya Pak Rifki, biar tidak Oh membuang waktu. Ya. iya Pak, silahkan Pak. Kemarin saya dengar Pak Rifki sedang merasa kesulitan menjalin kolaborasi dengan rekan guru yang lain gitu. Saya dengar-dengar begitu. Mungkin Pak Rifki bisa menceritakan lebih detail tentang apa yang membuat Bapak merasa kesulitan Bapak, tentang kolaborasi dengan rekan guru itu. Iya Pak, ini betul sekali apa yang Pak Faizin ini utarakan tadi ya Pak. Saya merasa sulit ini Pak, sulit dalam bekerja sama dengan beberapa rekan guru ya. Terkadang kami ini ada perbedaan pendapat di mana hal tersebut sampai sulit untuk diselesaikan. Padahal banyak sekali kolaborasi hal-hal yang perlu kami diskusikan, kami kerjasama, kami kolaborasikan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan peningkatan khususnya dalam proses pembelajaran dan peningkatan pendidikan di sekolah kita ini, Pak. Berarti ada ini ya Pak, beberapa perbedaan pendapat gitu dengan guru yang lain sehingga sulit diselesaikan. Eh, Kalau gitu saya juga Iya, bisa betul, merasakan lah Pak. yang Bapak Rifki rasakan. Jadi Bapak merasa terkendala dalam membangun hubungan kerja yang baik ya Bapak dengan rekan-rekan guru yang lain. Begitu benarkah Pak? Iya, iya betul sekali, Pak. Saya ada kendala ini, Pak, dalam membangun hubungan. Memulainya ini agak sulit, apalagi rekan guru yang lain itu nggak ada respon sama sekali, Pak. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya nanti masalah ini bisa teratasi ya Pak Rifki, apa yang ingin Bapak capai sebenarnya? Apa yang akan ada berbeda dalam pekerjaan Bapak? Ini Pak, saya ingin sekali bisa bekerja sama dengan rekan guru, ya Pak ya, secara efektif dan bisa juga secara efisien, Pak. Saya ingin di antara kami ini saling mendukung sehingga mencapai tujuan-tujuan besar bersama, khususnya untuk meningkatkan pendidikan di sekolah ini.
Tapi ya itu Pak, sulit padahal saya ingin memulai, ya, tapi kadang tidak ada respon dan tidak ada, dukungan sama sekali itu Pak, seperti itu Pak. Jadi Pak Revi ingin bekerja sama, kemudian rekan gurunya bisa saling mendukung gitu ya Pak. Itu Iya sebenarnya Pak, sudah, bisa saling iya, mendukung. itu sudah luar biasa Pak, bagus sekali sebenarnya. Kemudian menurut Bapak apa yang menyebabkan kesulitan Pak dalam menjalin kolaborasi dengan rekan guru itu? Apakah memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat situasi ini semakin buruk Pak? Faktor-faktor lain gitu misalnya. Kak, iya Pak. Yang menyebabkan kesulitan dalam menjalankan kolaborasi dengan guru yang lain, eh, yang saya alami itu tentang gaya kerja kami Pak. Iya. Gaya kerja kami berbeda Pak. Ya. Kemudian biasanya itu ada perbedaan pendapat dalam hal metode dalam penyelesaian masalah, khususnya dalam proses pembelajaran. Itu Pak mungkin faktor-faktor eh, yang kesulitan dalam menjalin kolaborasinya Pak itu. Berarti perbedaan gaya gaya kerja ya Pak. Kemudian Iya, tentang gaya metode kerjanya pembelajaran. Pak. Iya, iya. Iya betul Terima kasih sekali. sekali Pak Rifki sudah sharingnya tentang hal ini. Eh, Sekarang mari kita pikirkan Pak bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Apakah Bapak Rifki mempunyai ide atau gagasan untuk meningkatkan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Idenya yang mungkin masih ada di pikiran tapi belum terucapkan atau belum tersampaikan, mungkin Bapak sudah punya angan-angan ide apa gitu? Oh, iya, iya Pak. Iya. Eh, Sebenarnya saya ada angan-angan ini Pak dalam pikiran saya. Ada sesuatu yang ingin saya apa namanya, ide ini ingin saya laksanakan itu Pak. Ingin saya terapkan seperti itu Pak. Cuman eh, mungkin saya bisa mencoba idenya itu mungkin saya bisa mencoba lebih terbuka itu Pak. Istilahnya Ya, itu lebih mengalah, lebih terbuka terhadap pendapat orang lain, mendengarkan dulu, kita koreksi dulu pendapat orang lain, entah itu pendapatnya tidak sejalan atau apa. Kalau misalnya tidak sejalan, alasan saya tidak sejalan harus saya paparkan ke rekan guru saya tersebut. Jadi nanti bisa mencari sebuah titik temunya. Apa sih yang tidak bisa dipaskan antara saya dengan rekan guru tersebut? Kadang seperti itu, Pak. Jadi kadang saya ini kekeh dengan pendapat saya dan rekan sejawat yang juga kekeh dengan pendapatnya sendiri. Jadi mungkin harus ada yang saling mengalah mungkin seperti itu, Pak. Jadi gagasan saya, ide saya, mungkin saya harus lebih terbuka, lebih mengalah eh, tentang pendapat pendapat rekan sejawat itu, Pak. ya, ya. Mungkin itu, Pak. Nggih, nggih, Pak Rifki. Berarti intinya ingin mencoba lebih terbuka gitu ya Pak? Iya, Pak, ingin mencoba Iya, lebih iya. terbuka. Ya, itu sebenarnya sudah luar biasa Pak Revi, sudah sangat bagus untuk dicoba lebih terbuka itu akan memudahkan semua Pak, terutama untuk mengatasi perbedaan pendapat. Kemudian selain itu mungkin kita bisa mencoba juga beberapa hal, misalnya Bapak mengadakan pertemuan rutin dengan guru dijadwalkan mungkin bisa 1 minggu sekali atau beberapa hari sekali gitu dengan guru Gitu, sehingga Pak. Ya. sering menyampaikan hal-hal permasalahan yang ada gitu akan mungkin bisa dilaksanakan atau juga bisa dengan komunikasi yang lebih efektif dengan guru-guru yang lain yang selama ini mungkin banyak yang terpendam. Nah, sekarang mungkin bisa lebih terbuka dan bisa disampaikan gitu Bapak. Atau juga dikembangkan Iya, Pak. sikap saling menghargai satu sama lain sehingga eh, setiap orang memang disadari pasti memiliki gaya kerja yang berbeda ya Bapak, dan
saling menghormati Iya. perbedaan pendapat gitu. Jadi saling menghargai perbedaan itu apa ya istilahnya sangat mutlak lah dalam pergaulan, dan dengan itu mungkin akan lebih mudah lagi untuk mencari titik temu sebuah masalah. Mungkin begitu Bapak. Jadi kesimpulan kita akan lebih fokus pada beberapa hal. Yang pertama meningkatkan komunikasi, kemudian saling menghargai perbedaan, dan mencari titik temu. Iya. Selain itu juga Iya. nanti Bapak akan mencoba menerapkan hal-hal ini dalam beberapa minggu ke depan. Dan nanti bisa kita evaluasi bersama ya Bapak tentang usaha yang akan Bapak cobakan. Mungkin gitu Bapak. Oh iya ya Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Apa yang sudah saya tadi sharingkan, yang sudah saya ungkapkan tadi sudah dikuatkan lagi oleh Pak Izin ya. Terima kasih banyak Pak. Dan saya akan berkomitmen untuk dalam beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan saya akan menerapkan hal ini, dan nanti mungkin saya akan mengevaluasi hal-hal tersebut, apa penerapan saya tersebut. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Saya sekarang sudah menjadi lebih terarah tentang masalah ini, dan saya juga sudah lebih enjoy, sudah lebih plong tentang masalah ini, dan terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Itu saja mungkin Pak. Ya Pak Rifki, terima kasih. Berarti Pak Rifki sudah merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan semoga kedepannya bisa apa ya menemukan solusi-solusi lain yang lebih baik. Mungkin Ya pembicaraan Pak. coaching kita cukup sekian Pak Rifki. Kita akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murjani. Terima kasih atas sesi coaching-nya tadi ya. Setelah Iya. kita saksikan bersama, saya juga menyaksikan sekali hikmah sekali ya antara host dan coaching-nya tadi berbicara. Saya ingin kita merefleksikan ya bersama mengenai proses coaching ya. Yang baru terjadi ini bagaimana Bapak menilai sendiri ya problema Bapak dalam kompetensi membantu coaching-nya itu menemukan solusi sendiri. Itu ya Bapak ya, selama sesi coaching-nya tadi. Bagaimana Bapak? Terima kasih Pak Murjani. Kalau berbicara tentang performa yang saya rasakan, saya cukup merasa puas dengan yang saya lakukan Pak Murjani. Saya membantu Koci merumuskan rencana aksinya dengan terarah, kayaknya sudah cukup. Kemudian saya juga berusaha untuk tidak langsung memberikan solusi, tetapi lebih mendorong untuk si coach ini berpikir sendiri sehingga bisa menemukan solusi sendiri. Kayaknya demikian, Pak. Jadi apa yang membuat Bapak menilai demikian? Seperti itu. Saya sudah merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan berhasil mengarahkan Koji untuk menemukan beberapa solusi potensial, Pak. Dan pada akhirnya si Koji ini juga bisa merumuskan rencana aksinya sendiri dengan jelas. Jadi pertanyaan saya kira sudah mengarah ke sana, Pak. Gitu. Ya. Terima kasih sekali. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Nah, silakan Pak Murjani. Monggo, silakan. Jadi saya mengamati bahwa Bapak sangat baik dalam mengajukan pertanyaan prompt-nya pada bagian akhir sesi ya Pak ya. Saya mengamati tadi pada saat Bapak membantu Pak Riki ya. Jadi merumuskan rencana aksinya, pertanyaan sangat spesifik ya dalam
mengarahkan pada langkah-langkah yang konkret ya Bapak. Itu sudah sesuatu dengan standar yang kita harapkan Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Eh, Sebelumnya terima kasih Pak atas pengamatan Bapak dan atas mungkin ujiannya Bapak. Saya merasa apa ya, hati ini terasa lebih termotivasi lagi lah untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan kemampuan yang saya miliki, yang saya sendiri sebenarnya merasa belum terlalu banyak yang saya tahu, tapi Bapak kok melihat begitu. Jadi terima kasihlah sebelumnya Bapak. Ya. Jadi namun demikian saya juga melihat ya hal-hal yang masih dikembangkan nih Bapak ya. Apa tadi ya, misalnya tadi saat Bapak mulai sesi ya, yang pertama Bapak mungkin bisa lebih eksplisit lagi ya dalam menjelaskan tujuan sesi coach ini. Jadi sebaiknya Bapak bisa menyampaikan kepada Bapak Rifki bahwa tujuan kita adalah untuk membantu menemukan solusi atas masalah kolaborasi ya antara guru dan pihak-pihak sekolah yang lain. Mungkin yang dihadapinya ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu semua? Nggih, Pak Murjani, benar sekali Pak Murjani. Saya juga merasa itu, saya mengakui bahwa saya masih perlu lebih jelas lagi ketika menyampaikan tujuan sesi coachingnya. Tadi memang kayaknya agak terburu-buru sehingga tujuannya tidak jelas. Mungkin itu Pak Murjani. Ya, sudah dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang ya akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi Porpema Bapak di area seperti ini lagi Bapak? Bisa Bapak jelaskan? Nggih, saya akan berusaha mencoba untuk lebih jelas lagi Pak dalam menyampaikan tujuan sesi coaching di awal coaching itu. Kemudian selain itu juga saya akan mencoba untuk lebih bervariasi dalam mengajukan pertanyaan probing. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti mungkin akan lebih banyak lagi, menggali lebih dalam lagi gitu Pak, sehingga ide untuk menemukan solusinya nanti akan semakin banyak. Demikian Pak. Ya, sangat bagus sekali Bapak. Jadi Bapak bisa mencoba untuk mencari referensi lagi ya, referensi yang lain tentang teknik-teknik coachingnya ya, yang lebih apa ada advance lagi lah atau mengikuti pelatihan coaching. Jadi lalu bagaimana Bapak akan mencatat hasilnya nanti, hasil yang dibahas atau pembahasan tentang coach dan coaching Bapak. Okay. Saya akan mencatat hasil coaching ini, refleksi dari kegiatan ini Pak, di jurnal refleksi saya. Saya punya jurnal yang offline maupun online dan nanti akan saya tuangkan di situ, dan nanti bisa saya baca-baca lain waktu sehingga bisa mengingatkan kembali tentang hal ini Pak. Rencana saya begitu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sebagai penutup ya Pak ya, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini dan supervisi ini seperti ini? Terus terang Pak Murjani, saya merasa banyak sekali yang saya dapatkan dari pengalaman coaching dari awal tadi. Saya merasa lebih jadi percaya diri dalam bantu coaching menemukan solusi. Saya juga mendapatkan banyak masukan yang berharga untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya sebagai seorang coach. Mungkin itu Pak Murjani. Ya, terima kasih Bapak izin. Saya yakin Bapak akan menjadi coach yang hebat di harinya. Saat ini Bapak sudah menjadi coach yang hebat juga bagi rekan-rekannya. Saya banyak mengucapkan terima kasih dan mungkin sampai di ya mungkin sampai sini aja Bapak izin. Akhir pertemuan kita saya ucapkan banyak terima kasih.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ijin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Murjani. Terima kasih sekali Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Murjani. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat dan walafiat. Alhamdulillah. Ya, Pak Murjani, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Saya dengar-dengar Bapak sedang merasa kesulitan ya dalam mengelola kelas yang ramai. Nah, mungkin Pak Murjani bisa ceritakan lebih detail lagi dengan saya tentang apa yang membuat Pak Murjani ini merasa kesulitan dalam mengelola kelasnya. Ya, Pak Murjani silakan. Benar Pak, saya merasa kewalahan hari ini dengan kelas yang sangat ramai sekali. Siswanya Ya. sulit untuk fokus, sering berisik, dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya kurang memuaskan. Itu, Pak. Oh begitu ya Pak Murjani ya. Berarti Pak Murjani ini merasa kewalahan ya dalam menanggapi siswa yang di kelasnya yang ramai. Pak Murjani kesulitan dalam mengelola kelasnya. Ya, saya mengerti perasaan Pak Murjani. Ya, jadi eh, Pak Murjani ini mungkin merasa frustasi ya karena kelas yang tidak kondusif, apalagi untuk pembelajaran ya Pak ya. Ya, betul sekali Bapak. Ya, kalau masalah ini misalnya masalah ini teratasi, apa yang ingin Pak Murjani capai? Mungkin apa yang akan berbeda di kelas Bapak seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Eh, saya ingin kelas menjadi lebih tenang, siswa lebih fokus, dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, Bapak. Saya juga ingin bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa atau murid-murid saya yang lain. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Seperti itu ya Pak. Berarti yang ingin Bapak capai itu di dalam kelas itu merasa tenang, siswanya lebih fokus. Ya, tadi yang sudah saya pahami dari Pak Murjani. Kemudian pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Dan khususnya Bapak bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan siswanya ya. Bagus sekali Pak. Lalu menurut Pak Murjani, apa yang menyebabkan kelas tersebut itu ramai, kemudian sulit diatur? Apakah ada faktor-faktor tertentu Pak yang bisa membuat situasi ini semakin buruk seperti itu Pak? Nah, di sini mungkin karena materi yang saya ajukan kurang menarik mungkin, atau cara menyampaikan saya juga kurang uh, kreatif. Selain itu juga Ya, saya merasa kurang tegas mungkin ya Bapak ya dalam menegakkan aturan-aturan kelas yang sudah kami buat bersama murid-murid saya. oh Itu, Pak. iya Bapak ya. Oh berarti faktor-faktor itu ya Pak yang menyebabkan kelas menjadi ramai tadi. Apa namanya? Yang sudah Pak Murjani kira-kira masih kurang tadi seperti materinya kurang menarik, kemudian cara penyampaiannya mungkin dirasa Pak Murjani kurang variatif, kemudian juga adanya kurang tegasnya Pak Murjani dalam menegakkan aturan-aturan atau mungkin kesepakatan kelas di dalam kelas Pak Murjani. Oke, terima kasih Pak atas curahan hatinya, sharingnya ya Pak ya. Sekarang Pak Murjani mari kita pikirkan ya. Mari kita pikirkan bersama bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah ini. Apa mungkin kira-kira Pak Murjani ada ide atau gagasan untuk membuat kelas tersebut itu lebih kondusif? Kira-kira ada ide nggak dari Pak Murjani? Saat ini mungkin saya bisa mencoba ya Pak ya, mencoba memanfaatkan kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif saja, seperti Oh iya ya. diskusi, ya seperti diskusi Ya. kelompok atau permainan Hmm, seperti itu. Selain itu juga iya. saya
ingin belajar, bagaimana cara memberikan pujian dan hukuman yang efektif agar tidak terjadi masalah-masalah terulang, masalah seperti ini, begitu Pak. Begitu ya Pak ya. Bagus Pak, idenya sangat bagus sekali ya. Tadi idenya ya, mau melaksanakan pembelajaran yang lebih interaktif ya. Kemudian apa namanya, mungkin diselingi dengan permainan tadi Pak Murjani, bagus sekali. Ya. Dan jangan lupa ya, tadi juga Pak Murjani ingin memberikan pujian-pujian, umpan balik ya Pak Murjani, salah satunya tadi. Umpan baliknya berupa pujian. Dan mungkin hukuman yang lebih efektif ya. Ide yang sangat bagus Pak. Selain itu Pak, kita juga bisa membuat hal-hal seperti yang sudah tadi saya hanya menguatkan Pak ya. Kemudian mungkin memberikan kesepakatan kelas bersama siswa ya Pak ya. Ya, dengan melibatkan siswa dalam menyepakati aturan, mereka mungkin akan lebih memiliki tanggung jawab karena kesepakatan itu dibuat oleh siswa-siswanya. Betul sekali Pak tadi kan. Nah, kemudian ya Pak, metode pembelajaran yang lebih interaktif ya, seperti menggunakan berbagai metode. Variasikan metode pembelajaran agar siswa itu tidak bosan. Kemudian tadi pujian ya Pak, pujian itu termasuk umpan balik ya Pak, umpan balik yang spesifik atau mungkin hukuman yang efektif atau membangun itu termasuk umpan balik yang spesifik. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa, baik yang positif maupun negatif. Ya, ya Pak Murjani, kesimpulannya ya Pak, kita akan fokus pada beberapa hal berikut. Yang pertama tadi yang sudah Pak Murjani paparkan, yaitu menyepakati kegiatan apa namanya, membuat kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif ya Pak ya. Kemudian melibatkan siswa dalam menyepakati membuat aturan. Kemudian dan memberikan umpan balik yang efektif seperti pujian. Pak, akan mencoba menerapkan hal-hal ini kira-kira dalam beberapa minggu depan atau seperti apa Pak Murjani? Biar kita nanti akan mengevaluasi secara bersama hasilnya. Apakah apa yang sudah Pak Murjani terapkan nanti berhasil seperti itu Pak. Kira-kira dalam 2 minggu Bapak ada komitmen untuk melaksanakan ini enggak? Seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Pak, saya merasa lebih terarah. Mungkin di dalam beberapa minggu ini saya harus membenah diri saya dulu, terlebih dulu, terus memproses Ya. pengajaran saya yang sesuai dengan keinginan saya tadi. Saya akan lakukan apa yang sudah Bapak berikan kepada saya, itu membuat motivasi saya menjadi lebih terarah kembali dan semangat kembali untuk menghadap situasi-situasi seperti ini. Itu terima kasih banyak Pak. Oh iya, berarti apa namanya, Pak Murjani mempersiapkan dulu ya Pak ya, yang jelas Ya, mempersiapkan hal-hal yang bisa memberikan manajemen kelas dengan baik, dengan sesuai dengan apa namanya beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Murjani. Eh, ya Pak. Kira-kira Pak Murjani ada kan yang bisa membantu Pak Murjani dalam hal kegiatan ini di sekolah Pak Murjani kan ada kan? Ada Pak. Oh, iya. Ada Nah, mungkin teman-teman Pak Murjani. Iya. teman-teman Nah, sejawat saya mungkin saling membantu, saling mengoreksi bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan juga saya berharap kepada pemangku sekolah ya yang ada di tempat saya bisa menjadi atau menjadi pendidik yang baik lagi, dan saya juga mengikuti contoh-contoh yang lain. Saya selalu menerima masukan iya. dari kapsa apapun. Itu Pak. Iya, sip Pak. Bagus sekali Pak. Karena kita banyak juga kawan-kawan kita rekan sejawat, mungkin Pak Murjani bisa meminta kawan-kawan rekan sejawat untuk saling membantu Ya, mempersiapkan hal-hal tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya tunggu komitmennya ya Pak ya. Dalam beberapa minggu depan Bapak laksanakan hal tersebut. Mungkin itu saja Pak kegiatan coaching kita di sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Kira-kira Pak Murjani lebih
sudah ada arahnya lagi ya, sudah terarah lagi, sudah plong, sudah tenang ya untuk Ya Pak. masalah yang sudah Bapak Murjani hadapi ini. Sudah enak, sudah nyaman. Ya Pak, sudah enak dan sudah nyaman untuk saya mengikuti apa yang Bapak arahkan. Terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja Pak kegiatan coaching kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Murjani. Sehat Selamat selalu. sore juga. Halo Dek. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murjani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak Rizky. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat dalam beraktivitas. Iya, alhamdulillah baik Pak Murjani. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya atau observer, di mana saya nanti akan melihat proses coaching dari Bapak Murjani dengan si coach nanti ya. Tapi namun sebelum Bapak mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya ya. Dalam hal ini observasi saya jadi agar Bapak juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan nanti proses percakapan Pak Murjani sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach ya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Murjani juga harus memiliki kompetensi inti ya dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh ya Pak Murjani ya, harus hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta ya, yaitu ada tujuan, kemudian aksi rencana, kemudian tanggung jawab. Nah, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak Murjani. Bagaimana? Bisa dipahami Pak Murjani? Bisa Bapak. Oke, baik Pak ya. Kalau begitu, selanjutnya untuk proses coachingnya ini sebelumnya ada pertanyaan dulu Pak Murjani ya, yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Nah, Boleh pertanyaan Bapak. pertama nih, Pak Murjani. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching ini Pak? Apakah ada area tertentu seperti presence, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Bapak tingkatkan? Ya, terima kasih banyak Bapak. Apakah terdengar suara saya Bapak? Terdengar sangat jelas sekali Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Saya ingin fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa seringkali Ya, terus. pertanyaan saya masih terlalu umum ya Pak ya, dan kurangnya mengarah sehingga sulit bagi coach untuk menentukan akar masalah. Seperti itu Pak yang saya alami. Oh, berarti fokus Pak Murjani nanti pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik Pak, Betul Pak. itu tujuan yang sangat bagus Pak. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi selama sesi coaching nanti? Apakah Bapak ingin memperhatikan bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan ataupun pertanyaan probing, pertanyaan atau mungkin pertanyaan refleksi, Pak? Ya, saya ingin Bapak memperhatikan bagaimana saya mengajukan pertanyaan probing. Ya, Saya ingin bisa menggali lebih dalam, Pak, perasaan dan pikiran coach saya, ya, terkait dengan masalah perundungan yang ada saat ini, Pak. Oh, oke Pak. Oke, saya akan memperhatikan itu Pak ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan apa Pak? Dengan kata lain seperti ini Pak, bagaimana Bapak tahu
bahwa Bapak nantinya itu sudah berhasil meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana, Pak? Saya menganggap saya berhasil jika saya dapat mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Coach saya berpikir lebih dalam tentang masalah yang dihadapinya dan juga menemukan solusi yang lebih efektif. Selain itu juga, saya juga ingin coach saya merasa didengarkan dan didukung seperti itu. Jadi akan lebih mudah terarah seperti itu. Oh, nggih, Pak. Berarti itu indikator dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ya, yaitu membuat coach berpikir lebih dalam tentang masalah yang dihadapi, kemudian menemukan solusi yang lebih efektif. Baik, Pak, itu indikator yang sangat jelas sekali. Jadi kita akan fokus pada kemampuan Bapak dalam mengajukan pertanyaan probing yang efektif. Mungkin apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak tambahkan atau mungkin yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita memulai sesi coachingnya? Sudah tidak ada, Pak. Saya siap untuk belajar dan berkembang kembali lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Murjani. Demikian ya Pak ya untuk Ya, ya. sesi pra-coaching, pra-observasi dari kegiatan coaching ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya amati di sesi pra-observasi ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Wassalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi Pak warahmatullahi Murjani. wabarakatuh. Selamat pagi Ya. kembali, Bapak. Ya. Nggih. Ya, semula ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi izin. wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Murjani. Nah, terima kasih atas sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Saya dengar Bapak sedang merasa kesulitan dalam mengatasi masalah perundungan di kelas. Bisa Bapak ceritakan sedikit lebih detail tentang apa yang menjadi masalah atau kesulitan bagi Bapak? Bisa diceritakan, Bapak? Oh, inggih Pak Murjani. Terima kasih Pak. Iya memang Pak, saya ini sedang merasa sangat sedih dan khawatir juga prihatin melihat perkembangan beberapa anak saya, beberapa siswa saya yang menjadi korban perundungan. Mereka itu banyak yang melakukan perundungan dengan mengejek nama orang tua, Bapak. Setiap satu anak ngejek, satu kelas ikut semua, Pak. Jadi saya jadi ikut sedih sama khawatir. Kemudian saya sudah mencoba berbagai cara untuk menghentikannya sebenarnya. Tapi sepertinya masalah ini semakin rumit saja. Semakin teman-temannya pada ikut-ikutan semua, Pak Murjani. Begitu, Pak. Seperti, ya. Seperti itu kondisi di sana ya. Begitu. Jadi saya mengerti perasaan Bapak saat ini. Jadi Pak merasa terbebani dengan situasi perundungan di kelas dan ingin mencari solusi yang efektif seperti itu ya Pak. Nggih, betul Pak Murjani. Itu saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini, Bapak. Kalau begitu masalah ini bisa teratasi. Apa yang ingin Bapak capai, apa yang akan berbeda atau perbedaan di kelas Bapak nanti? Nggih. Saya ingin menghayalkan, ingin mengharapkan sebuah kelas yang aman dan inklusif bagi semua siswa, Pak. Jadi kelas saya itu aman untuk semuanya, Pak. Saya ingin siswa merasa nyaman untuk belajar dan bergaul dengan temannya, berinteraksi dengan kawannya satu sama lain tanpa ada rasa takut dan tanpa ada saling mengejek tadi itu, Pak. Bagus sekali Bapak. Lalu menurut Bapak, apa yang menyebabkan terjadinya perundungan di kelas? Terus apakah ada faktor-faktor
yang tertentu, yang situasi ya ini semakin raut marut di kelas Bapak. Gitu, Pak. Salah satunya mungkin ini ya, kurang kesadaran siswa tentang dampak negatif dari mengejek, merundung temannya itu mungkin mereka belum pada tahu, Bapak. Kemudian mungkin juga bisa karena kurangnya pengawasan guru. Terus terang di kami itu ketika jam istirahat khususnya guru pada kembali ke kantor atau ke ruang guru untuk sekedar istirahat sebentar, minum kopi, minum teh gitu, Pak. Nah, waktu istirahat itu merupakan waktu yang sangat rentan terjadi perundungan karena tidak ada gurunya, Pak. Gitu yang terjadi, Pak. Oke. Nah, terima kasih Pak atas sharingnya ya Bapak ya. Sekarang mari kita pikirkan ya bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Apakah Bapak punya atau gagasan untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif seperti itu? Gitu, Bapak. Saya ada pemikiran mungkin saya bisa mengadakan kegiatan kelas yang fokus pada nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati satu sama lain, saling menghormati teman dengan teman yang lain gitu, Bapak. Selain itu mungkin saya juga ingin melibatkan seluruh siswa dalam membuat aturan kelas yang jelas. Jadi kayak aturan kelas, kayak kesepakatan kelas itu saya ingin digali, dibuat kembali atas usul-usul dari siswa itu sendiri. Jadi karena mereka yang merasa membuat itu akan pemikiran saya akan mudah untuk ditaati sendiri oleh mereka karena mereka merasa yang membuat, Bapak. Mungkin itu yang saya pikirkan saat ini. Ya Pak, ide-ide Bapak izin sangat bagus. Selain itu kita juga bisa mencoba ya Pak ya beberapa hal Gitu. mungkin yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama mungkin Bapak bisa mengadakan diskusi kelas. Ya sesekali lah ajak siswa untuk berbagi pengalaman dan perasaan mereka tentang perundungan seperti apa seperti itu. Terus yang selanjutnya yang kedua, saran saya membentuk kelompok kan. Antara atau melibatkan siswa yang dipercaya untuk membantu teman-teman yang menjadi korban perundungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga mungkin saran saya juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut Bapak. Melibatkan orang tua dalam upaya mengatasi masalah-masalah tentang perundungan. Nah, jadi kemampuan kesimpulan hari ini kita sudah ya Pak ya, Bapak sudah curhat tentang apa yang ada di sekolahan Bapak. Jadi kita hari ini kita fokus ya Pak ya pada beberapa hal yaitu mengadakan kegiatan kelas yang positif, melibatkan siswa dalam mengambil aturan atau menaati aturan dan bekerja sama dengan orang tua. Pak akan mencoba penerapan, apakah Bapak ingin mencoba penerapan hal-hal ini dalam beberapa minggu ke depan dan kita akan evaluasi bersama hasilnya. Bagaimana Pak? Tinggi Bapak Murjani, terima kasih. Saya akan mencoba apa yang sudah kita hasilkan dari percakapan tadi tentang melibatkan siswa dalam membuat aturan, bekerja sama dengan orang tua, membuat kegiatan di kelas yang positif. Itu akan saya coba untuk 1 minggu ke depan dan nanti hasilnya bisa kita bicarakan kembali Bapak. Saya berterima kasih sekali atas bantuan Pak Murjani yang sudah membuat saya lebih tenang, lebih tentram karena sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah-masalah di kelas saya. Mungkin itu Bapak, terima kasih sekali. Ya, sama-sama Bapak izin. Saya juga tidak sempurna juga dalam mengajar mendidik anak-anak. Ada banyak problem masalah yang ada di sekolah-sekolah, bukan hanya kita saja, guru-guru yang lain juga
bersama. Tapi selalu tetap semangat Bapak izin dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat oleh Bapak izin itu akan menjadi satu hal yang baik di kemudian hari. Terima kasih Bapak izin. Nggih, Saya sama-sama tutup Pak sampai Murjani. di sini ya. Ya. Nggih, Sampai sini dulu ya percakapan nggih. kita. Saya ucapkan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Murjani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Murjani. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Bapak. Iya, sekarang kita pada sesi percakapan pasca supervisi ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan dari Pak Murjani dengan coachingnya terkait proses coachingnya ini ya. Di sini saya sudah ada beberapa catatan ya tentang proses pengamatan tadi, tapi sebelumnya saya sampaikan nih Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya, Pak Murjani? Ya Pak, boleh sekali. Iya, terima kasih Pak. Atas sesi coaching yang telah saya saksikan bersama tadi, kita saksikan bersama, saya ingin kita refleksikan bersama mengenai proses coaching yang baru saja terjadi. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak ya? Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot selama sesi coaching tadi, Pak? Terima kasih sekali Bapak Riki. Saya merasa cukup puas ya dengan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya berusaha untuk menggali lebih dalam perasaan dan pikiran Bapak izin tadi ya mengenai masalah perundungan anak di sekolah beliau seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Berarti tadi sudah menggali perasaan yang dalam ya, pikiran dari Koci. Berarti cukup puas ya Pak ya. Kira-kira apa Pak yang membuat Bapak Murjani ini menilai demikian? Saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan apa ya pikirannya lebih kritis tentang akar masalah dan menemukan beberapa solusi ya yang sudah saya sampaikan kepada beliau dan beliau juga bisa menjawabnya seperti itu. Iya Pak, berarti Bapak sudah merasa pertanyaan-pertanyaan Bapak ini sudah berhasil ya membuat Ya, eh, apa namanya berpikir lebih kritis tentang akar masalahnya dan menemukan beberapa solusi potensial. Ya Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? silakan. Pak Murjani, boleh ya Pak ya? Ya, Ya, boleh Bapak, silakan. ya, Ya, terima kasih Pak. monggo. Saya mengamati bahwa Bapak ini sangat baik dalam mengajukan pertanyaan probing tadi Pak pada bagian awal sesi. Saya mengamati tadi pada saat Bapak bertanya tentang faktor-faktor yang menyebabkan perundungan. Ya. Pertanyaannya sangat spesifik dan terarah, ya, mengarah ke Koji. Itu sesuai dengan apa namanya dengan standar yang kita harapkan, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil pengamatan saya ini? Terima kasih Pak atas pujiannya. Saya merasa termotivasi sekali ya untuk Ya, terus meningkatkan kemampuan saya Bapak. Itu saja Pak. iya. Ya, kemudian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan Pak Murjani ya. Misalnya tadi saat Bapak membahas tentang solusi, itu ada beberapa pertanyaan yang terlalu terbuka Pak. Ada yang terlalu terbuka. Sebaiknya Bapak bisa mengajukan pertanyaan itu yang lebih spesifik ya, yang lebih spesifik untuk mengarahkan eh, Koci pada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Murjani tentang pendapat saya ini? Baik Bapak, itu memang benar saya akui.
bahwa saya masih perlu ya Pak ya berlatih untuk mengajukan pertanyaan yang lebih terarah ya, terfokus juga, terutama pada Ya, saat membahas tentang solusi-solusi memberikan kepada Bapak izin tadi. Ya iya. itu Pak. Iya, berarti ya seperti itu ya Pak Murjani ya, berarti tetap terus berlatih ya Pak ya. Ya Pak. Walaupun sebenarnya kita sudah mampu, tapi kita terus tetap berlatih, jangan berhenti untuk berlatih, jangan berhenti untuk belajar. Kemudian dari diskusi kita ini Pak Murjani, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi kira-kira Pak? Mungkin saya akan mencoba ya Pak ya, mencoba untuk lebih fokus pada pertanyaan probing ya. Setelah Bapak izin tadi menyampaikan masalahnya, selain itu juga saya akan mencoba lebih ya Pak ya, mencoba untuk memberikan lebih banyak contoh-contoh yang konkret saja dalam memberikan umpan balik kepada beliau, Bapak. Mungkin itu Oh seperti itu, iya, Pak. sangat bagus sekali Pak. Sangat bagus sekali. Berarti mau mencoba untuk memberikan lebih banyak contoh-contoh yang konkret ya Pak ya dalam memberikan umpan balik. Ya, Bapak bisa mencoba untuk mencari referensi. Kira-kira referensi mana ya tentang cara-cara referensi seperti apa tentang teknik-teknik bertanya yang efektif Pak. Teknik-teknik bertanya yang efektif atau mengikuti seperti pelatihan coaching ya mungkin seperti itu. Lalu bagaimana Bapak akan mencatat hasil refleksi ini Pak? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bapak. Mungkin saya akan membuat catatan hasil refleksi saya di dalam jurnal refleksi yang saya miliki saat ini. Saya akan catat, saya akan rangkum semua. Di situ akan menjadi jurnal pemecahan masalah buat saya. Itu saja Iya Pak. Pak, terima kasih. Oh berarti Bapak mau membuat jurnal ya Pak, jurnal Ya. tentang refleksi yang dimiliki oleh Pak Murjani sehingga nanti suatu saat eh, jurnal tersebut bisa dibuka kembali untuk merefleksikan apa yang sudah Pak Murjani lakukan dan pelajari. Ya Pak, sebagai penutup ini Pak terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching dan supervisi ini Pak? Kira-kira apa yang Bapak dapatkan ini? Nah, seperti ini Pak. Saya merasa lebih percaya diri dalam hal melakukan sesi coaching, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang efektif. Saya juga mendapatkan banyak masukan yang berharga untuk saya meningkatkan kemampuan saya. Terima kasih seperti itu. Iya, berarti lebih menambah rasa kepercayaan diri ya Pak ya Benar Bapak. dalam melakukan sesi coaching selanjutnya. Ya. Iya, khusus terutama Pak dalam mengajukan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Karena kita sering berlatih supervisi berdasarkan coaching ini nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan lebih mudah lagi untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Murjani. Ya, Saya terima yakin kasih ya kembali. Pak Murjani kalau berlatih terus berlatih dengan rangkat sejawat ataupun yang lainnya, Bapak akan menjadi seorang coach yang hebat Pak. Mungkin itu saja Pak. Ada yang mungkin nggak ada lagi yang perlu kita diskusikan lagi ya Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, selamat.